Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Jepek Alay Maripola. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami, sehingga kami beroleh kesehatan pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, Jumat tanggal 21 Mei 2021 yang tertulis dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkataan ini adalah perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Karena saudara-saudaranya telah mereka-rekakan yang jahat kepada Yusuf. Ketika ayahnya Yakub mengasihi Yusuf, dan ketika juga Yusuf mengatakan bahwa dia bermimpi bahwa saudara-saudaranya itu tunduk kepada dia sebagai pemimpin bagi saudara-saudaranya. Makin bencilah hati saudara-saudaranya, dan bertekad, bersiasat, merencanakan untuk membunuh Yusuf, saudaranya itu. Dia dibawa beternak. Ketika itu juga saudara-saudaranya berencana melemparkannya ke sebuah sumur dan mengatakan bahwa Yusuf telah dimakan binatang buas. Tetapi apa yang terjadi? Pertolongan Tuhan tidak tanggung-tanggung kepada orang yang setia, baik, yang dipilih oleh Tuhan. Ketika orang Ismail lewat berdagang, maka saudaranya Yehuda berkata, marilah kita jual dia. Maka Yusuf dijual. Ketika dia dijual sampai kepada Potifar, dia juga menghadapi problema masalah melalui istri Potifar menjebak dia sehingga dia juga dipenjara. Dan pada akhirnya dia menafsirkan mimpi juru minum dan juru roti, hingga tiba menafsirkan mimpi Raja Firaun, sehingga dia diangkat menjadi nomor 2 orang yang berkuasa di tanah Mesir. Itulah rencana Tuhan bagi Yusuf yang selalu setia, jujur, melakukan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya firman Tuhan pada saat ini, di mana ketika mereka menghadapi kelaparan, maka saudara-saudara Yusuf datang kepada Yusuf. Dan ketika juga ayahnya meninggal dunia, saudara-saudaranya berpikir Yusuf akan membalaskan dendamnya kepada saudaranya. Mereka tunduk, mereka merendahkan hati, berkata kepada Yusuf, jadikanlah kami budakmu. Namun Yusuf menghibur saudara-saudaranya. Dia tidak mau membalaskan yang jahat. Dia tidak mau melakukan yang jahat kepada saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf menghibur mereka, bahwa kamu telah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah telah mereka-rekakan kebaikan dan menjadikan dia sebagai pemimpin. Itu semua berkat karunia Tuhan. Maka dia bersyukur kepada Tuhan dan kepada saudara-saudaranya. Dia tidak merasa benci. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roma pasal 12 ayat 21 mengatakan, janganlah kamu kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Walaupun orang berbuat jahat kepada kita, bahkan saudara-saudara kita berbuat jahat kepada kita, jangan balaskan. Tetaplah berbuat baik, tetaplah setia. Ingatlah, Tuhan punya rencana bagi setiap manusia. Jika orang merencanakan yang jahat kepada kita, membuang kita mungkin dalam suatu pekerjaan kita di dalam perkantoran, mungkin dibuat yang jahat, dibuang kita, jangan putus asa. Tetap setia, tetap berdoa kepada Tuhan. Mungkin akan diberikan Tuhan yang terbaik bagi kita.
Jikalau kita mungkin orang mereka-rekakan yang jahat kepada kita di dalam hidup kita, jangan putus asa, jangan frustasi, tetapi serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan mengatur indah pada waktunya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan juga ampunilah orang yang membuat kejahatan kepada kita. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Matius 6 ayat 14-15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ketika kita mengampuni kesalahan orang lain, berbuat baik, kita akan diampuni oleh Bapa. Apapun yang dilakukan oleh orang lain, mereka-reka yang jahat, ingatlah Tuhan Allah mereka-rekakan yang baik kepada kita. Jika kita sekarang gagal, digagalkan orang lain, jika kita dihina orang lain, jika kita mau dijerumuskan ke jalan yang tidak benar, jika kita mau dihancurkan orang lain, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Doakan juga orang yang mau menghancurkan kita, orang yang mau berbuat jahat kepada kita. Karena Tuhan punya rencana yang terindah bagi kita semua. Lihatlah Yusuf ini. Dia menjadi pemimpin. Dia menjadi orang yang berkuasa. Dia mengikuti alur cerita hidupnya. Menghadapi tantangan itu. Walaupun apa yang terjadi, dia tetap setia. Melakukan, berkata jujur. Tidak mau tergoda kepada hal-hal yang duniawi, yang gelap. Walaupun istri Potifar menggoda dia, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Walaupun orang saudara-saudaranya berbuat jahat, dia tetap menghibur saudara-saudaranya dan berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Karena awal dari perbuatan reka-reka yang jahat kepada dirinya, itulah awalnya dia menjadi orang yang berkuasa. Mungkin orang lain, Bapak, Ibu, saudara-saudari, mereka-rekakan yang jahat bagi kita. Itulah awal kita dibuat oleh Tuhan untuk menjadi orang yang baik. Lakukanlah kehendak Tuhan, tetap berjalan di jalan Tuhan, dan ampunilah orang yang berbuat jahat kepada kita. Karena bukan awal, sama seperti sebuah film, Bapak Ibu, kita menonton bukan awalnya, tetapi endingnya yang penting. Ending hidup kita, akhir hidup kita yang penting. Bagaimana akhirnya perjalanan hidup kita itu. Pada akhirnya Tuhan pasti memberikan yang terbaik pada kita. Tetaplah setia kepada Tuhan, apapun yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia yang menyertai kami, dan juga buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu bertumbuh berakar dalam hidup kami, karena rencana Tuhan yang terbaik bagi hidup manusia. Jikalau orang mereka-reka yang jahat, bahkan saudara-saudara, kami yakin Tuhan punya rencana yang terindah bagi kami. Biarlah kami, Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, setia kepada Tuhan. Di dalam nama-Nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan syukur kerana kehendak-Nya terbaik. Amin. Horas.